Terima kasih, Mbak Aning. Kami akan membacakan maklumat pada pagi hari ini. Divisi Pendidikan Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah akan menyelenggarakan classical training online pengantar ilmu tafsir, studi tafsir Al-Mahfudz bersama Dr. Ahmad Sarwat LCMA yang akan diselenggarakan pada hari setiap Kamis mulai tanggal 14 Agustus 2025 waktu pukul 5.30 sampai 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Durasi seminggu sekali atau 4 kali sebulan. Fasilitas kitab tafsir Al-Mahfudz, rekaman kajian studi tafsir Al-Mahfudz. Pendaftaran ketik studi tafsir Al-Mahfudz, kirim ke admin nama lengkap, alamat lengkap, dan kode pos serta bukti transfer infak training dan buku tafsir ke staf admin Divisi Pendidikan Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, Saudari Adelia, dengan nomor HP 0857 7381 5684. Demikian maklumat pada pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakallahu khairan katsira. Saya kembalikan kepada Mbak Aning. Baik, terima kasih Ibu Rida ya, telah menyampaikan maklumat. Dan untuk acara selanjutnya adalah testimoni dari Ustadz Doni Amir Assegaf tentang program Yuk Ngaji Tajwid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya Doni Amir Assegaf. Alhamdulillah saya rutin untuk memberikan tausiah di Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah ini, dan saya mendapat informasi bahwa di Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah ini ada satu program yang bagus sekali, namanya Yuk Ngaji Tajwid. Nah, ini ngaji tajwid ini penting sekali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 121, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Standar keberimanan terhadap kitab Al-Qur'an adalah ketika kita membacanya dengan haqqa tilawatih, tilawah yang sebenar-benarnya. Nah, maksud tilawah yang sebenar-benarnya itu oleh para ulama, oleh para ahli tafsir di salah satunya membaca dengan benar. Tajwid dihukumi sebagai satu kewajiban bagi setiap orang yang beriman. Ayo kita gabung bersama untuk belajar di program Yuk Ngaji Tajwid. Nah, insya Allah. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian tadi testimoni dari Ustadz Doni Amir Assegaf. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti diketahui bersama bahwa Divisi Pendidikan mempunyai cita-cita mulia, yaitu sejuta umat muslim bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Dan Alhamdulillah program Yuk Ngaji Tajwid sudah masuk di YouTube. Silahkan di-subscribe, like, share, dan komen. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu acara pokok pendalaman ilmu tajwid yang pada kesempatan ini akan membahas tentang melanjutkan Itbilabik Fasamigun. Kepada yang terhormat Gurunda kita, Bapak Ustadz Haji Edi Cahyono MM, kami persilahkan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala amyalin wal mursalin syahidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabi wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala
atas rahmat dan karunia-Nya yang pagi hari ini kita semua dapat hadir dalam satu majelis yang agung, majelis mulia, majelis yang sangat dicintai Allah, yaitu dalam rangka untuk mentadaburi firman-Nya. Dan semoga apa yang nanti kita lafalkan setiap hurufnya, Allah catat sebagai amal ibadah kita. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka ia akan memperoleh satu amal kebaikan. Wal hasanatu bi amsri amsalihah. Dan dari satu kebaikan atau kebajikan tersebut akan dilimpahkan amal kebaikan sebanyak dilipat gandakan 10 kali. Dan tidak hanya itu, Rasulullah juga bersabda, la akulu alif lamin harfun. Tidaklah aku katakan bahwa membaca alif lamim itu dihitung satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Tetapi dengan membaca alif dihitung satu huruf, dan lam dihitung dengan satu huruf, dan bacaan mim dihitung dengan satu huruf. Masya Allah, subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa besar anugerah Allah ya, dilimpahkan kepada kita semuanya. Untuk ini kami harapkan menjadi semangat kita ya untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Baik, sebelum kami mulai, kami mohonkan dari tim IT untuk bisa mute all terlebih dahulu supaya bisa tidak ada noise. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami akan sharing ya, dalam kesempatan ini kami akan mendeklar bahwa izinkan kami tidak ingin menggurui dari Bapak Ibu semuanya, tapi kami bersama-sama untuk belajar ya, belajar bersama dalam rangka untuk mentadaburi firman-Nya. Dan juga dalam pendalaman ilmu tajwid ini yang insya Allah Bapak Ibu sudah pada tingkat yang advance ya. Alhamdulillah, namun tidak mengurangi ilmu kita yang dari awal, yaitu dari basic maupun intermediate yang kita lebih tingkatkan lebih dalam lagi, karena memang ilmu itulah bersab-sabnya, ada langit, ada atas, ada langit kembali, ada atasnya kembali, dan kita insya Allah akan memasuki satu bab yang di dalam Al-Quran ini akan kita temui, yaitu yang kita singkat dengan idbilabih fasya migun. Ya, kali boleh Bapak Ibu melafalkan, namun di dalam hati di situ, mohon tidak perlu dibuka ya. Sekali lagi bacaannya adalah idbilabih fasya migun. Ya, ini mudah. Lagi. Ya, mohon bisa cukup di dalam hati saja atau tetap di mute supaya tidak menjadi noise ya, karena ini alhamdulillah Bapak Ibu akan kita tayangkan juga nanti ke dalam YouTube, dan juga sekarang sedang live streaming ya, jadi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa itu idbillah bifasyamigun? Yaitu adalah 6 hukum yang di dalam Al-Quran, di mana di dalam bacaannya atau lafaznya itu memiliki hukum yang disebut dengan gunnah. Ya, 6 huruf ini, 6 hukum ini mempunyai hukum yang sama, yaitu dibaca dengan gunnah. Gunnah artinya berdengung. Itu pertama. Jadi yang pertama bahwa 6 hukum ini dilafalkan dengan hukum yang namanya gunnah atau berdengung. Kemudian berapa panjang tempo bacaannya, atau berapa yang ditahan atau suaranya betul-betul dikeluarkan dari al-khoisum ya, atau hidung, yaitu dengan tempo bacaan 2 harokat. Nah, ini yang penting perlu kita dalami, karena sering sekali kita tidak sadar atau mungkin sudah terburu-buru ya, yang sering itu membacanya, melafalkannya, maka kita perlu perhatikan. Idbillah bifasyamigun adalah singkatan dari pertama. Idbi adalah idgham bi gunnah ya, di mana 3 dari 6 ini berasal dari hukum nun sakinah. Ini kami tampilkan dari basic kemarin yang berbuat diagram sehingga memudahkan dari Bapak Ibu ya. Begitu kita lihat tadi ada idgham bi gunnah ya, tingkat awal atau tingkat dasar ini, maka kita ingat bahwa ini adalah hukum nun sakinah dan tanwin, atau tanwin juga boleh.
di mana apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini, ya ada disingkat kalau apa namanya singkatannya itu yanmu dan lari, ya, di mana yanmunya ya nun mim dan wawu itu awalnya kita apa berlakukan hukum namanya idgham bigunah, ya. Namun nanti kita akan bahas sekilas bahwa ternyata di Al-Qur'an khususnya Mushaf Standar Madinah masih ada tambahan lagi atau diperdalam lagi, yaitu ada dua nanti idgham ini menjadi idgham nakis bigunah dan idgham kamil bigunah. Dan itu telah jelas sekali nanti apabila kita tampilkan buku di metode Maisuro. Jadi memang di antara program sharing tajwid ini kita berbasis dengan metode Maisura sebagai literaturnya, dan di dalam metode Maisura itu terdapat hampir 90 bahkan 100 judul buku, ya, atau kitab yang mutawatir yang menjadi referensi dari buku tersebut. Sehingga metode Maisura ini menjadi mata pelajaran wajib bagi S1 di IIKI maupun PTIKI dan juga S2 bahkan S3. Dan juga khususnya kepada para qori dan qoriah, ya, yang akan ikut lomba musabaqah tilawatil Quran, dan kebetulan gurunda kita yaitu Kiai Haji Dr. Ahmad Fatani LCMA adalah salah satu jurinya, ya, dari tingkat nasional maupun internasional. Dan alhamdulillah berkat pembelajaran dari metode Maisura ini mereka mendapatkan kejuara, ya, baik tingkat nasional maupun internasional. Ini yang alhamdulillah berkat istiqomah, ya, mempelajari ilmu tajwid tersebut. Baik, kemudian kita lanjutkan kembali. Ada tadi namanya idgham bigunah, ya, dibagi dua, nanti kita akan lebih dalam. Kemudian labnya ini iklab. Nah, kita tahu iklab itu artinya adalah berubah, ya. Kalau tadi idgham bigunah yang secara letterleknya ini idgham itu artinya melebur, ya, atau dipadukan juga boleh. Mana yang menurut Bapak Ibu mudah dipahami, ya? Karena ini memang seperti kalau tafsir Al-Qur'an pun banyak perbedaan, ya, terhadap makna. Namun umumnya secara jumhur ulama idgham itu adalah melebur. Jadi mudah, ya. Melebur berarti hilang itu nunnya atau tanwinnya. Bi itu dengan, guna itu berdengung, ya, itu mudah. Jadi huruf-huruf nanti nun, apabila nun atau tanwin, ya, kalau kita berikan secara apa namanya al-ta'rifnya di sini saya juga tambahkan di sini, yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang terkumpul dalam lafal ya nun mim dan wawu, ya, di sini, atau di sini juga disebutkan yang terletak dalam dua kata, ya, khususnya di sini. Nah, nanti kita akan apa namanya sampaikan di sini, di mana nanti di dalam pendalaman ini idgham bigunah tadi akan di apa bagi, ya, menjadi dua macam. Yang pertama yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan ya atau wawu. Nah, ini mudah disebut idgham nakis bigunah, atau di dalam ilmu tajwidnya disebut al-idghamun nafisu bi uh, bil khanes, ya, bil nakis, ya, langsung, ya. Jadi al ini kecil tulisannya saya besarkan. Nah, kelihatan al-idghamun nakisu bi gunnah. Kalau pertama ya tadi bi gunnah, kalau ini pakai ya ya bi gunnah kalau yang pakai nun sama min ini, ya, maksudnya. Nah, kemudian yang kedua tadi nakis biguna, maksudnya dari yang bertemu dengan ya maupun wawu. Kemudian kalau bertemu dengan nun sama mim, maka hukumnya menjadi idgham kamil bigumah. Maka disebut juga al-igomul, ya, al-idghamul kamilu bigunnah. Jadi sama-sama gunanya, ya. Yang satu nakis, yang satu kamil. Sekali lagi, ya, ini untuk memudahkan nanti. Jadi ciri khasnya pertama, apabila di dalam Al-Quran Madinah jelas itu, ya, di mana ya dan wawunya tidak diberi tasdid. Nah, nanti kita akan tampilkan, jadi Bapak Ibu yang sudah kemarin memesan buku yang apa namanya metode Maisura yang Metode Maisura terbaru, ya, ini edition, Bapak Ibu, ya, edition ini kami akan tampilkan di sini. Yang terbaru itu sudah ditampilkan dengan apa namanya huruf-huruf yang
Arab ya, atau nanti saya akan tampilkan, setelah saya akan tampilkan yang ini dulu supaya tidak terputus bacaan kita di sini. Tadi satu-satu dulu, nanti saya akan masuk ke dalam kod yang Madinah ya, supaya Bapak Ibu akan memudahkan lagi. Oke, saya akan selesaikan secara sekilas walaupun nanti kita bahas hanya beberapa poin ya karena keterbatasan waktu. Yang kedua tadi iklab ya. Iklab adalah berubah, yaitu apabila nun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, ini yang sering kita dapatkan ya. Ba ini kita apa namanya masukkan ke dalam al-ta'rifnya atau definisinya di sini ya, nanti kita akan praktekkan. Nah, ini sering supaya bisa membedakan antara iklab dengan apa namanya ikhfa syafawi ya, karena dua-duanya bertemu dengan ba, Bapak Ibu. Ini sering sering terlupakan ya. Ya jadi di sini ya. Nah, ini penting. Jadi sekali lagi iklab ini adalah nun mati. Jadi ingat tadi iklab berarti kita ingat hukum nun sakinah atau tanwin ya. Ini yang memudahkan kita. Sedangkan kalau nanti ikhfa syafawi sama-sama ketemu ba tapi sebelumnya adalah mim sakinah. Ya, dia masuk ke dalam hukum yang namanya hukum mim sakinah. Ya, ini pelan-pelan nanti kita akan sampai di sana. Ini untuk memudahkan dari Bapak Ibu. Dan sama tadi kan ada dua nih cara melafalkannya. Pertama, tetap dibaca dengan gunah, pertama yaitu dengung, dan tempo bacaannya 2 harokat. Iklab juga demikian. Hanya berubah nanti ya ininya apa namanya nunnya berubah menjadi mim ya ini ya. Nah ini banyak sekali yang nanti kita akan kalau ada waktu kita praktekkan, dan juga perbedaan nanti mengenai hurufnya ya di dalam Al-Qur'an Mushaf Standar Indonesia maupun Madinah ya, nanti akan kita tunjukkan ya seperti ini. Kalau ini masih yang lama atau belum ada perbandingan antara Qad Madinah, di mana di sini adalah nun sakinah ketemu ba ya, sama-sama ini apa namanya ada nunnya berubah menjadi ba ya. Yang kedua tanwin bertemu dengan ba ya. Nah, namun nanti kalau kita bandingkan dengan Madinah akan nampak ya karena diberikan juga berwarna. Baik, itu tadi iklab. Yang ketiga adalah ikfa yang namanya ikfa hakiki. Nah, ini yang kemarin kita juga sudah bahas, namun perlu kita murajaah sedikit, di mana ikfa hakiki, ikfa artinya samar ya di sini ya. Jadi bacaannya adalah antara idhar dengan idgham di sini ya. Nah, ini yang penting. Dan di dalam ikfa hakiki ini secara basic memang ada pendalaman lagi, di mana ikfa hakiki ini nanti selain bertemu dengan 15 huruf, dari 15 huruf itu dibagi menjadi 3. Kita kenal namanya ikfa hakiki akrab, ikfa hakiki ausat, dan ikfa hakiki abad. Nah, 3 ya. Jadi nanti kita akan bahas juga ya. Dan kepada Bapak Ibu sudah kami tampilkan juga nanti insya Allah ini 3 ini. Dan itu masih tiga-tiganya masuk ke dalam hukum nun sakinah atau tanwin. Jadi sekali lagi ini untuk memudahkan kenapa saya tampilkan ini supaya untuk reminder Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang 3 tadi idbilabih itu, jadi idgham, iklab, dan ikfa hakiki ada di hukum nun sakinah atau tanwin ya. Sedangkan kita tahu hukum nun sakinah tanwin itu ada 4 hukum besar, yaitu idhar, halki, ikfa hakiki, iklab, dan idgham. Tadi idgham ada 2, idgham biguna, idgham bila guna, dan idgham biguna dibagi lagi menjadi 2, idgham nakis biguna dan idgham kamil biguna. Dasarnya apa? Dari kitabnya, dari salah satunya juga kitab yang menunjukkan bahwa pembagian itu juga terletak pada hurufnya juga berbeda ya, yaitu antara ya dengan wawu itu tidak diberi tasdid kalau di dalam Mushaf Madinah. Nanti boleh Bapak Ibu akan kita bandingkan ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kelompok yang masuk kepada hukum mim sakinah. Kita perhatikan ini Bapak Ibu supaya kita lebih firm ya. Ternyata 3 kelompok ini masuk ke dalam hukum mim sakinah, tetapi bacaannya tadi sama, yaitu ikfa syafawi, idgham mimi maupun gunnah ya. Nah, ini
langsung saja saya akan tampilkan dari buku Metode Maisuro sehingga Bapak Ibu yang sudah memiliki silakan dibuka itu ya, apa namanya? eh, Kalau tidak salah di halaman 45 ya, 46 ya, itu Metode Maisuro ya Pak Edi. ya, silakan yang new edition ya. Jadi terutama sehingga Bapak Ibu akan melihat perbedaan code-nya ya. Kalau istilah code itu juga bisa diartikan shackle atau dobetnya ya. Jadi ini tambahan dari Bapak Ibu semuanya nanti insya Allah akan tambah ilmunya ya. Dan kita harapkan nanti dengan mempelajari apa namanya yang ada di Madinah. Nah, ini kita sudah terlihat di layar, Bapak Ibu sudah kelihatan ini. Sudah, Nah, Pak. ini kelihatan berwarna ya. Jadi ini perbedaannya oleh Alhamdulillah Pak Kiai sangat concern ini karena juga menjadi mata kuliah wajib ya. Jadi Bapak Ibu ini kita seperti back to campus nih ya. Nah, seperti kita perhatikan tadi yang disebut dengan idgham nakis itu apabila bunyi bacaan nun mati atau tanwin itu dilebur menjadi ya atau wawu yang sesudahnya tidak sempurna. Nah, ini ya yang menjadi nanti Bapak Ibu bisa dipraktekkan ya apabila bertemu di sini apabila nun mati ketemu ya di sini contoh ya kita lihat dulu perbedaannya ya nun mati ini pertama tidak ada sukunnya ya sedangkan yang kedua Indonesia MSI itu Mushaf Standar Indonesia sedangkan MSA singkatan dari Mushaf Saudi Arabia jadi atau boleh dikatakan sebutannya Mushaf Madinah juga boleh ya yang satu Mushaf Madinah satu Mushaf Indonesia yang punya standarnya kodenya berbeda. Nah, ini penting supaya kita bisa membaca dengan benar ya, tidak terjadi kesalahan pada saat melafalkan. Kita perhatikan di sini kalau nun tadi ya, hukum nun tadi ketemu ya, ternyata iya-nya tidak bertasdid Bapak Ibu ya. Nah, kita perhatikan di sini ya, kelihatan. Kemudian yang kedua tanwin ya, boleh ini dibantu coba kalau tanwin juga ini sama atau tidak tadi. Siapa yang mau membantu jika dibuka salah satunya? Ibu Ratna Titisari mungkin baru pulang dari umrah ini, Pak. Silakan Ibu Ratna Alhamdulillah, wah Titisari semoga berkah ini dibaca dari saja. sana menjadi Masih eh termute. mabruroh ya, Ibu Hajah Mabruroh, amin. Assalamualaikum Pak Edi, Mbak Aning, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan apa kembali Ibu ke tanah Eh, air? tanggal 6 Pak, pagi-pagi. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat kembali ya. Amin. Semangat harus tambah kita istiqomah ya. Ya, Nah, semua. tunjukkan salah satu tanda seseorang yang hajinya mabrur atau mabrurah itu adalah semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya hakiki dari mabrur maupun mabrurah ya. Oke, silakan Ibu kira-kira perbedaannya di mana ini? Pertama Perbedaan. kodnya, ya pada ya-nya kita perhatikan dulu yang menjadi apa poin centernya, yaitu apa ternyata apa di situ? Huruf idgham biguna Ya, apabila nun mati ketemu dengan ya, maka bunyi nun mati atau tanwin dilebur menjadi ya atau waw sesudahnya dengan tidak sempurna dan disertai kadar dan bobot sentuhan getaran al-khaisum atau dengung mm-mm. atau gunah yang kurang sempurna dan bertempo 2 harokat. Ya bagus ya disebut juga al-idghamun naqisu bi gunnah ya bagus. Terima kasih. Itu merupakan apa al takrifnya. Sekarang kita perhatikan Ibu apa yang berbeda nih kodenya antara Mushaf standar Saudi Arabia dengan Indonesia. Yang warna hijau pertama MSA-nya ini dibandingkan dengan MSI, terutama yang nun-nya pertama. Kalau nun Indonesia Ada dulu kita tasdidnya, perhatikan. Ya, pakai pertama dulu kalau nunnya pakai tas, Eh, pakai nunnya tanda matinya. ada. tanda Dia ada tanda Sukun. sukun ya. Kemudian nunnya yang Madinah Dia tidak tidak ada ada. tanda Ya, sukunnya. ya. Oke. Termasuk Bu Tentri sudah terima bukunya Ibu dari Makassar. Iya, alhamdulillah, terima Ibu buka ya, silahkan kasih. ya. Itu ada di halaman 46 Ibu ya. 6, Ya, 46 kelihatan lebih jelas kalau itu. Ya, Makassar, Masya Allah ya. Semoga Jauhnya Pak. pahalanya paling jauh ini ya. Baik, sama juga ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah.
Oke, kemudian wawu juga demikian kalau kita perhatikan nunnya tidak diberikan tanda sukun dan wawu tidak bertasdid. Itulah yang disebut tadi idgham nakis bigunah. Jadi gunahnya tidak dilafalkan dengan sempurna. Jadi contoh dari sini menjadi famay ya'mal khairan yarah min walad ghisyawatu walahum. Nah, ini untuk contoh bacaannya ya. Ketua. Sekarang kalau idgham kamil bugunah, silakan Ibu Ratna lagi. Di sini kelihatan yaitu apabila nun ketemu nun dan nun atau tanwin bertemu dengan mim. Nah, yang berbeda apa di sini dan sama apa di sini antara Madinah dengan Indonesia, Ibu? Jadi bunyi bacaan nun mati atau tanwin dilebur menjadi nun atau mim sesudah dengan sempurna, yakni seperti nun dan atau mim ditasdid dan disertai dengung gunah dan bertempo 2 harokat, yakni dengan sentuhan dan getaran al-khaisum yang sempurna. Alhamdulillah, Al bagus ya. Disebut juga al-idghamul kamilu bi gunnah. Jadi kamil ini artinya sempurna. Sempurna apa? Gunnahnya dibaca sempurna tapi temponya tetap sama. 2 harokat. Yang ketiga tadi dikeluarkan melalui al-khaisum sampai terasa ya. Ada terasa sentuhan getaran. Nah, ya, getaran ringan di hidung kita itu akan sempurna. Ini menjadi nanti self correction di kita. Ini contoh di sini dan ternyata perbedaannya satu apa Bu di sini? Nun kalau di Indonesia ada sukunnya, kalau di Madinah tidak ada ya. Namun nunnya juga bertasdid baik di Madinah maupun Indonesia. Ya, baik itu nun maupun mim. Kita perhatikan di sini. Jadi mimnya juga bertasdid, ini bertasdid. Sedangkan tadi kalau ya dengan wawu tidak bertasdid. Ya, ini contoh bisa dibuka juga di Qot Madinah atau apabila Ibu pegang sekarang Mushaf Madinah akan nampak ya. Bukan itu kekurangan tanda baca atau kata itu memang demikian perbedaannya ya. Termasuk nanti di dalam bacaan iklab ya setelah ini kita akan lihat. Nah, sekarang kita sama juga ya. Di sini kita lihat nunnya juga tetap pakai tasdid ya. Jadi bacaannya tadi yang sempurna ya. Pertama yauma idin na'imah fi kitabim mubin. Ya, terasa ya. Jadi getarannya itu terasa di situ. Boleh Ibu coba dilafalkan untuk memberi contoh yang nakis ya dari sini dulu yang tanwin saja karena waktu ini jadi ditontonkan di sini. Khairoyarah sama Ibu rasakan betul ya. Khonya adalah salah satu sifat lazimanya apa? Istiqla ya, istiqla ini penting di sini. Jadi dibaca dengan tebal. Coba sekali lagi, mangga Ibu, kita lafal ya. Khayyar khayyar Oh, khairoyarah. khayyar 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 Khairoyarah. Ya. Ya, kemudian yang di sini ya'mal ya, kemudian bawahnya ghisyawatu walahum. ghisyawatu walahum. Ya, bagus. Terima kasih ya. Jadi ya, jadi kalau ditambahkan dengan nun ketemu wawu di sini miwalad kalau kita wakofkan ya. Oke, terima kasih Bu Ratna Titisari. Kemudian kalau kita ini coba dengan kamil ya. Ini supaya ada perbedaannya di sini. Siapa yang mau mencoba di sini? Ibu ada yang ada di situ silakan. Ibu Siti Samsia, Bu Siti Samsia ada dari Lombok. Mau nyoba silakan silakan Ibu Ibu Siti yang Samsia. kamil ya. Yauma idin na'imah. Ya, mangga Ibu. Yauma idzin na'imah. Bagus. Kemudian bawahnya ini yang masih tanwin. Fi kitabim mubin. Fi kitabim mubin. Nah, sekarang Ibu bandingkan ya kalau dengan yang nakis di sini tadi. Khairoyarah.
Ghairiyarah. Ghisyawatu walahum. Ghisyawatu walahum. Nah, sekarang sekali lagi supaya Ibu tambah perbedaannya. Sekarang dilafalkan yang kamilnya. Yauma idin na'imah. Yauma idzin na'imah. Nah, sudah ada terasa perbedaannya di mana? Di dengung ya Ustaz. Alhamdulillah, Al-Khaisum. al-khaisumnya ya, betul. Jadi ini untuk pengingat kita semuanya, nanti kalau kita ketemu hukum yang idgham kamil, mohon betul-betul kita lafalkan dengan sempurna gunahnya ya. Baik, ini salah satu hikmah kita mempelajari ini. Baik, sekarang sedikit lagi dengan iklab ya. Iklab ini penting ya, atau mungkin ada oke ini keterangan aja catatan yang bagus dari sini ya oleh di buku kitab At-Tajwid Al-Musyawar juga diingatkan juga oleh Syekh Aimar Rusdi Suwaid juga disampaikan bahwa di dalam Al-Quran ini ada 4 huruf ya yang tidak berlaku apabila nun mati ketemu wawu atau ya tidak dilafalkan dengan idgham bigunah tadi ya baik kamil maupun nakis ya tapi dibaca dengan idhar. Ya, bahkan di dalam kitab disebutkan juga menjadi idhar mutlak namanya. Apa saja itu? Ya, silakan siapa yang pernah dapatkan ilmu ini di sharing. Ibu Rida bisa? Apa aja Ibu? Yang ada 4 huruf dalam karena dalam satu kata ini yang ada juga di dalam Al-Quran. Apa saja? Silakan. Bunyanun, Ya, terus apa lagi? Ya. bunyanun, kinwanun, dan sinwanun. Ya, kita singkat apa di situ? Bunda Bunda kinsin. Kinsin Maaf. ya. Ya, Bunda Kinsin. Bagus ya. Itu apa namanya? 4 huruf yang kita tidak dilafalkan dengan gunah ya. Kemudian yang kedua, nah ini untuk kalau kita melafalkan ayat-ayat Al-Qur'an kan dalam satu surah ya. Ini ada 2 yang tidak boleh ya, walaupun itu diwasol, nunnya apabila bertemu dengan wawu atau sin dibaca dengan ikfa. Itu maksudnya itu. Yaitu yang pertama apabila nun sukun atau nun mati ya bertemu dengan sin yang sering kita lafalkan yaitu surah Yasin ya. Kalau kita wasolkan itu tidak boleh sinnya ini karena ini ketemu wawu menjadi apa? Berarti sin apa Yasin kan nun ketemu sin. Yasin. Jadi sinnya kan sin ketemu wal Qur'anil Hakim ketemu wawu kan? Nun ketemu wawu harusnya kan menjadi apa? Nun ketemu wawu tadi apa? Idgham Gom biguna. nakis ya, idgham nakis atau idgham bigunah boleh ya. Nah, ini harus dibaca tetap nunnya dibaca dengan idhar. Tetap Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya, sama satu surah lagi yaitu di surat Al-Qalam. Ya, juga tidak boleh karena walaupun nun ketemu wawu tidak boleh dibaca dengan idgham bigunah tadi ya. Jadi tetap nun wal kolami. Ya, jadi langsung sambungnya tetap nunnya dimatikan. Ini 2 ya berdasarkan kitab At-Tajwid Al-Musyawar. Yang lain ini pengamannya untuk mengingat lagi juga bahwa apabila membaca caranya nun atau tanwin ketika bertemu dengan ya wawu bukan seperti ya wawu yang bertasdid. Nah ini kita tadi ya karena itu perbedaannya nakis dan kamil tadi. Tapi tetap temponya 2 harokat ya tadi disertai tempo dengung yang tetap ya 2 harokat dikeluarkan melalui al-khaisum. Ini yang menjadi catatan. Khaisum. Baik ya. Sekarang kita lanjutkan sedikit mengenai iklab. Nah ini juga yang banyak perubahan di dalam kodnya dulu dan pembacaannya. Yang pertama kita tahu rumusnya apabila nun ketemu ba atau tanwin ketemu ba maka nunnya dirubah menjadi Mim. mim. Ya ini penting ya. Nah, nanti kita akan perbedaannya dengan apa namanya ikhfa syafawi ini yang sering terjadi perbedaan di sini. Kita lihat dulu apa mengenai tulisan atau kodnya. Mungkin silakan Bu Hendralina mungkin ya Pak. boleh ada Bu Bu Hindralina dari Hendralina, silakan dari Mojokerto. Mojokerto. Nah, ini perbedaannya di mana Ibu? Ibu sudah
terima apa bukunya kalau pesan di Mojokerto? Alhamdulillah sudah, Pak. Wah, alhamdulillah. Berarti Ya. memang benar-benar tergantung amal kebaikan ya, Masya Allah Oh, ya. iya. Amal ibadahnya ya. Jadi langsung jauh sudah diterima ya. Kadang-kadang dekat malah belum terima ya. Baik, terima kasih. Kira Ibu mohon bisa di-sharing kira-kira perbedaan code-nya apa di sini, Bu, antara MSA dan MSI ini? Kalau di MSA eh, apa itu ada ini Tanda apa? baca mim Ya, kecil ya, nunnya ya. dulu di sini. Mimnya tidak bersukun. Ya, nun pertama nunnya tidak bersukun kalau kita bandingkan ya. Pertama Ya. kalau MSI itu nunnya ada sukunnya tapi di Madinah tidak ada. Pertama, betul? Kelihatan ya Ibu, saya besarin Ya. sedikit ini. Lah, ini ya. Nah, sekarang letaknya juga ternyata yang tadi sukun ya oleh Madinah itu ditempatkan mimnya jadi satu. Nah, ini ya. Bisa lihat di sini ya, Ibu ya. Ininya apa namanya? Tulisan code-nya ya. Sedangkan kalau Indonesia tetap ada sukun, kemudian ada mimnya di atas ba. Nah, sekarang yang cukup agak berbeda itu pada saat tanwin, Bapak Ibu. Coba, monggo Bu Indralina, berbeda atau sama ini? Berbeda, Pak. Bagus, berbedanya di mana, Bu Indralina? Di huruf ya-nya. Pertama huruf ya, bagus. Ya. Karena di sini adalah matobi'i ya. Jadi Ya. matobi'i itu kalau di Madinah, ya maupun wawu tidak diberi tanda sukun. Bagus. Yang kedua, tanwinnya bagaimana? Tanwinnya tetap ada, cuman yang kalau di Indonesia masih ditambah dengan huruf mim kecil. Bagus. Tambah satu lagi apa? Ya, angka 6. Ya. Seperti angka 69 ya kalau Ya. orang kita ya. Ya. Alif domah tainnya itu lengkap. Namun kalau Madinah salah satu dari Cuma satu. domah tain itu hilang ya kan, digantikan dengan mim. Betul di sini. Iya. Ya ini yang penting Bapak Ibu nanti kita perhatikan. Dan baknya dia kosong, tidak diberi tanda mim. Tapi kalau Indonesia tetap ada domah tain dan di atas baknya ada mimnya. Baguslah. Sekarang yang agak juga berbeda sangat kontras yaitu apabila kasroh tain. Coba perhatikan sekali lagi Ibu Indralina, beda atau sama ini antara Madinah dengan Indonesia? Beda, Pak. Beda. Di mana bedanya? Kalau di MSA, Ya, Madinah, cuman ya, ada satu kasroh cuman kasroh. Kalau di ya. Indonesia kasroh tain. Bagus sekali ya. Nah ini bukan berarti salah cetaknya, memang demikian ya. Jadi kalau Madinah ternyata salah satu dari kasroh tainnya itu atau kasroh tanwin boleh orang menyebutkan begitu atau sini sebutnya kasroh tain itu dipakai oleh mim. Jadi mimnya tidak di atas tapi di bawah mengikuti posisi kasroh tain. Termasuk tadi domah tain ya, fathah tain. Jadi mengikuti dia ya. Nah, kebetulan ini kasroh tain. Jadi tidak diletakkan di atas tapi di bawah mengikuti kasroh tain. Ya, kalau di Indonesia dipisah kasroh tain, kemudian ada mimnya yang di atas ba. Tetapi kalau Madinah baknya kosong, mimnya dipindah ke bawah kasroh tain. Ya, bacaannya prinsipnya sama di sini ya. Basir. Ya, satu. Kedua di sini Masyaim binamim. Ya, silakan Bu Indralina, dilafalkan Ibu dari Mojokerto. Ya, Basir. bagus. Satu lagi. Masya'im binamim. Masya Allah, barakallah. Dalam waktu tempo singkat udah menguasai kod Madinah ya Bu. Masya Allah. Jadi kalau ini yang baru hadir seperti tadi Bu Ratna pasti kan dapat oleh-oleh Al-Quran Madinah ya. Sayang kalau nggak dibaca ya betul, dan bacanya harus benar. Betul Bu Ratna tadi ya. Dapat oleh-oleh ya kan. Oleh-olehnya Al-Quran terutama ya. Cetakan Madinah ya. Alhamdulillah. Itu bukan berbeda tapi ya bukan salah cetakan tapi memang beda kodnya ya. Baik, itu tadi adalah iklab ya. Nah, kemudian tadi saya mau menyampaikan perbedaannya dengan ikfa. Nah, ini ya, ikfa syafawi. Ini yang sering terjadi apa namanya sedikit salah ininya ya. Sebelum itu tadi ada apa yang di dalam ikfa hakiki ini ya. Itu ini dibagi
tiga ya sedikit mumpung masih ada di ikhfa hakiki ini yang kita kenal dengan ikhfa hakiki akrab, yaitu terdiri dari tiga ya. Tak dal dengan to itu paling dekat, lawannya dekat adalah jauh, yaitu ikhfa hakiki abad ya. Abad ini paling jauh ya. Nah, sebetulnya ikhfa hakiki jauh dan dekat ini tergantung dari apa letaknya ya. Kita masih mudah menghafalkannya ya, Bapak Ibu nanti mudah kalau apa namanya ini boleh apa saja yang menjadi mudah ya. Kan ini kan tak dal dengan to ya. Boleh juga ditato, boleh apa saja ya menurut Ibu yang mudah aja. Bahkan ya Pak. Ya, apalagi boleh ya. Tadi toko ke toko boleh. Silahkan pokoknya yang penting hafal karena dal tak dengan to ini dalam bentuk satu makhorijul huruf ya. Nah, ini penting nanti dalam asbabul nuzulnya ya. Tak dengan dal. Nah, ini kita masuk nanti besok mungkin minggu depan ya. Kita akan bahas dengan namanya idgham sogir ya, macam-macam idgham. Idgham sogir itu diantaranya dibagi tiga, yaitu ada idgham mutamasilain atau idgham mislain, ada juga disebut juga idgham mimi, kemudian ada idgham mutajanisain dan idgham mutaqorribain. Nah, di sini masuk ke dalam hukum namanya idgham mutajanisain di sini ya. Jadi dalam satu makhrajul huruf tapi berbeda sifatnya. Nah, ini memang harus hati-hati nanti kalau dal ketemu tak, maka dalnya itu pasti disukun. Taknya ada tasdidnya. Maka dalnya ini walaupun ada diberi tanda sukun tidak dibaca dengan qalqalah, tetapi diidghamkan ke huruf tak yang bertasdid. Ya, nanti ya setelah pesan-pesan berikut ini ya. Astaghfirullah rabbal baraya